Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Saudaraku muslimin wal muslimat, jamaah sholat zuhur Masjid Asy-Syifa PMI Bogor yang saya cintai, yang saya banggakan. Kajian kita pada siang hari ini mengambil rujukan kitab Fadhailus Syuhur karya Al-Alim Al-Allamah As-Sayyid Maulana Syekh Muhyiddin Muhammad Abdul Ghawas Saifullahil Maslul Al-Qutbi. Pada kitab Fadhailus Syuhur, di dalamnya itu dibahas setiap huruf pada nama-nama bulan Hijriah. Sekarang kita sudah berada pada bulan Zulqa'dah. Zulqa'dah itu hurufnya ada 8. Zal, waw, alif, lam, qaf, ain, dal, dan ha. Huruf zal itu dimaknai sebagai zauq. Zauq itu perasaan. Dimaksud dengan zauq ataupun perasaan itu adalah kita ini sebenarnya dituntut untuk pandai merasa, bukan merasa pandai. Kalau kita menerjemahkan pandai merasa, kita akan mampu memposisikan diri baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala ataupun di hadapan sesama. Tapi kalau kita menerjemahkan merasa pandai, itu dipandang keliru. Karena pada dasarnya yang namanya manusia, setinggi apapun ilmunya, itu sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Malah ada satu ungkapan Syekh At-Tibi di dalam kitab Tanwirul Qulub menyebutkan, la yanbaghi lil alimi walau tabahharu fil ilmi hatta sara wahida ahli zamani. Tidak pantas, tidak layak bagi seorang alim meskipun ilmunya bagaikan lautan. Hatta sara wahida ahli zamani, sampai pada zamannya, di tempatnya tidak ada alim selain daripada dia. Tidak ada ustadz selain daripada dia. Tidak ada kiai yang lebih hebat selain daripada dia. Apa yang tidak pantas bagi dirinya? Ayyaqna'a bima alimahu, dia merasa cukup dengan ilmu yang ia miliki. Dimaksud dengan tidak layak dengan ilmu yang ia miliki, artinya di luar sana ilmu sebenarnya lebih banyak. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah innamal wajib alaihil ijtima' bi ahli thoriq liyadulluhu ala thoriqil mustaqim. Tetapi dia wajib untuk menggabungkan diri dengan komunitas thoriqo, karena itu yang akan mengarahkan dia kepada jalan yang benar. Ayat pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perintah untuk menuntut ilmu. Iqra, baca. Jadi yang dibaca itu sendiri, baik ayat-ayat tanziliyah yang dikodifikasikan dalam 30 juz, atau ayat-ayat kauniyah yang terhampar luas di hadapan kita. Orang Cibinong saja membaca gunung itu bisa jadi semen. Itu Iqra, perintah membaca dengan menggunakan ilmu pengetahuan yang ia miliki. Kira-kira semacam begitu. Nah, apapun yang kita miliki setelah kita mencari ilmu pengetahuan, jangan lupa di penghujung surat Al-Alaq, Iqra, itu ternyata ada 2 perintah, wasjud waqtarib. Kita ini diminta untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk menanamkan sikap muraqabah.
nampaknya tidak banyak artinya kita menuntut ilmu. Bahkan sampai ke luar negeri sekalipun apabila ujungnya tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang dituntut. Waqtarib, wajib menanamkan sikap muraqabah. Wasjud waqtarib ini menunjukkan bahwa kewenangan Allah Subhanahu wa taala satu dari 3 pointer yang menjadi saksi. Saksi kan ada 3 yang dibenarkan di dalam Al-Quran itu. Syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi imam bil qisti. Saksi yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang pejabat apabila dilantik itu biasanya suka menggunakan Al-Quran sebagai saksi. Itu bukan semata-mata Al-Quran, tetapi sumpahnya itu sendiri disaksikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal pakai Al-Quran ataupun tidak, sebenarnya Allah menjadi saksi sebenarnya. Yang kedua yang menjadi saksi itu adalah malaikat. Malaikat itu tuh menjadi saksi karena beberapa ayat bercerita tentang itu. Gitu ya. Semacam begini, ayat yang ke-18 daripada surat Qaf itu menyebutkan ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang terucap oleh lisan kita itu semuanya terekam. Semua tercatat oleh 2 malaikat. Malaikat itu ada pencatat kebaikan, itu namanya raqib. Pencatat keburukan itu namanya atid. Jadi semua amal kita yang baik ataupun yang buruk itu semuanya ditata rapi, tercatat, ada dokumentasinya, dan ditulis dengan darah. Makanya orang yang meninggal dunia begitu menghembuskan napas yang terakhir, darahnya hilang sama sekali karena sudah tidak ada lagi perbuatan yang harus dicatat. Kira-kira semacam begitu, gitu ya. Nah ini malaikat itu merupakan saksi yang kedua. Yang ketiga adalah wa ulul ilmi, ahli ilmu. Ahli ilmu ini ternyata memang mempunyai peran penting. Mempunyai peran penting karena orang bisa mengetahui ini dan itu karena ilmu. Hanya kalau kita dulu mungkin waktu kita masih kanak-kanak lah begitu ya. Itu kita mengalami kesulitan untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu. Orang tua kita harus mengantar kita ke pondok pesantren atau ke lembaga pendidikan formal yang pada waktu itu tidak terlalu mudah. Tapi kalau sekarang itu bukan sulit mencari ilmu. Buka internet saja itu ilmu sudah begitu banyak. Tetapi yang sekarang bukan sulit mencari ilmu, tetapi memilah-milah ilmu itu yang sulit sekarang. Sebab tidak menutup kemungkinan orang yang tidak suka saja kepada ilmu itu bisa bikin status kemudian dibaca oleh orang, dianggap itu sesuatu yang benar. Menyalahkan yang benar hal biasa. Tapi kalau membenarkan yang salah ini yang bahaya. Lebih bahaya daripada Dajjal. Dajjal itu sudah mengacaukan. Tapi ada yang lebih berbahaya daripada Dajjal. Siapa? Ulama. Tetapi ulama itu masuk ke dalam kategori ulama ulama yang jelek. Saya katakan tadi kalau menyalahkan yang benar itu di mana-mana hal yang biasa. Nabi sendiri banyak disalahkan oleh orang-orang Arab yang tidak sependapat dengan Nabi. Tapi kalau membenarkan yang salah, ini sudah keluar daripada bingkai agama. Nah ini beratnya semacam demikian. Nah sekarang itu sendiri, yang sulit bukan mencari ilmu, tetapi memilah-milah ilmu. Yang kita dapati umpamanya, buka Google, ilmu sudah begitu banyak. Kira-kira semacam begitu. Nah, peran ulama itu penting. Gitu ya. Ada, ada satu sabda Rasul yang mengatakan qiwamud dunya bi arba'ati asya. Dunia ini bisa tegak apabila ditopang oleh 4 soko guru. Nah, 4 soko guru ini yang pertama adalah ulama, bi ilmil ulama, dengan ilmunya ulama. Sampai-sampai dijelaskan laulal ulama'u lakana nasu kal bahaim. Apabila di dunia ini tidak ada ulama, maka manusia tak akan ataupun tak ubahnya seperti binatang. Sekarang saja masih ada ulama, tingkah laku manusia sudah banyak yang seperti binatang. Bahkan banyak yang lebih sesat daripada binatang. Itu bukan kata ulama. Itu kata Al-Quran, ayat 179 surat Al-A'raf. Walaqad zara'na li jahannama kasiran minal jinni wal insi.
Nanti jahanam itu akan dipenuhi oleh jin dan manusia. Kalau nanti yang menjadi penghuni jahanam adalah jin, kita nggak ribet-ribet amat, kita bukan jin. Tapi ada kalimat wal insi, manusia juga ada yang menjadi calon penghuni neraka jahanam. Meskipun tidak semua manusia, ada kriterianya. Siapa yang akan menjadi penghuni neraka jahanam? Ada 3 kriterianya. Pertama, lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia punya hati. Tetapi hatinya tidak pernah dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan di dalam dunia kehidupan sehari-hari, di dalam Al-Qur'an ada 2 serangga kecil itu yang jadi contoh gitu ya. Sama-sama kecil, sama-sama dicantumkan di dalam Al-Qur'an. Satu lebah, yang kedua lalat. 2 serangga kecil ini ternyata mempunyai karakter yang berbeda, yang berlawanan. Gitu. Lebah meskipun ada di tempat sampah yang ia cari bunga. Tapi kalau lalat meskipun ada di taman bunga yang ia cari kotoran. Itu persoalan sederhana sebenarnya. Tapi itu merupakan gambaran bagaimana kita harus menata hati. Lingkungan kita nggak baik-baik amat. Tapi kalau hati kita menduplikasi hati lebah, nggak akan kita melihat kejelekan orang. Nggak akan melihat kejelekan tetangga. Nggak akan melihat aib saudara kita ataupun teman-teman kita. Karena apa? Karena hati kita hati lebah. Meskipun ada di tempat sampah, yang ia cari adalah bunga. Nah, atau kebalikannya, gitu ya. Meskipun kita ada di lingkungan yang baik, gitu. Tapi kalau hati kita menduplikasi hati lalat, ini yang terlihat adalah kejelekan melulu. Kejelekan melulu. Kejelekan itu kan macam-macam, gitu ya. Umpamanya karena tidak senangnya, kemudian itu sendiri mengatakan sesuatu. Menggunjing itu merupakan dosa besar. Dosa besar. Gitu ya. Nah ini kembali kepada persoalan bi ilmil ulama. Laulal ulama lakana nasukal bahaim. Kalau tidak ada ilmu ulama, maka manusia kaubahnya seperti binatang. Bal hum adallu, malah lebih sesat daripada binatang. Seekor kambing kalau masuk ke kebun singkong orang, itu hanya daun singkong yang dimakan. Tapi kalau manusia sudah mempunyai sifat kambing, itu yang diambil bukan hanya daun singkong. Pohonnya pun akan diambil oleh dia, diambil umbinya. Bahkan tidak menutup kemungkinan pagarnya pun akan habis. Balhum adallu. Dia lebih sesat daripada binatang. Mengapa bisa lebih sesat daripada binatang? Wa ulaika humul ghafilun. Penyakit utama biang keroknya adalah karena dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa yang paling besar sebenarnya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencuri itu dosa besar. Mengapa seseorang mencuri? Karena pada waktu itu hatinya tidak bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul ghafilun. Begitu kata Al-Qur'an Karim. Gitu ya. Nah, jadi kembali kepada persoalan. Jadi yang dikatakan sebagai apa ya? Zaub, kita ini harus pandai merasa, bukan merasa pandai. Kalaupun di beberapa sisi umpamanya ada amaliyah yang kita lakukan, sholatkah ataupun sholat kan biasanya jadi parameter gitu ya kalau di tengah-tengah masyarakat itu. Terkadang kan maaf sholatnya kan kadang-kadang kaifiatnya ada yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Tidak usah diperdebatkan selama mereka itu sholat. Apabila ternyata yang diperdebatkan bukan sesuatu yang prinsip, kan nggak ada manfaatnya sama sekali. Toh nanti yang akan mempertanggungjawabkan adalah gurunya. Gitu ya. Model kemarin aja, pada waktu bulan Ramadan, ada yang sholat tarawih 8 rakaat, ada yang 20 rakaat. Nggak usah diribetin yang begitu. Mereka kan punya dalil masing-masing. Yang 8 rakaat ada gurunya, yang 20 rakaat ada gurunya. Malah yang tidak tarawih juga ada gurunya. Dan guru yang tidak tarawih itu muridnya paling banyak. Mengapa nggak diomongin yang begitu? Nah, jadi nanti di akhirat nih, setiap orang melaksanakan ibadah itu yang dipanggil gurunya. Al-Quran ayat 71 surat Al-Isra. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Kalimatnya begitu dalam Al-Quran. Mengapa kamu 20 rakaat? Nggak usah ikut-ikutan aja. Ikut dengan siapa? Dengan guru saya. Siapa gurunya? Dipanggil, Pak. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Nggak tanggung-tanggung. Jadi maksud saya begini,
Karena kita dalam huruf zal ini zau, pandai merasa, apabila ada orang lain melaksanakan amaliyah ibadah apapun tidak seperti yang kita lakukan, tidak serta-merta kita menyalahkan orang. Itu yang penting. Apalagi mengklaim aku paling benar, itu yang keliru, itu yang begitu. Atau mungkin ada amaliyah yang biasa kita lakukan dilihat oleh orang lain nggak sama dengan mereka, mereka juga sebenarnya nggak perlu ribet-ribet amat mikirin kita sebenarnya. Kalau memang ada sisi-sisi tertentu yang bukan prinsip, ada perbedaan, mengapa nggak sepakat berbeda saja ketimbang kita harus menjelek-jelekan orang? Kan begitu. Mengapa harus sepakat berbeda? Ayat Al-Quran saja kan terdapat beberapa ayat yang memungkinkan kita berbeda pendapat. Coba baca ayat 6 surat Al-Maidah. Iza kumtum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, kalimatnya memungkinkan berbeda pendapat adalah wamsahu biruusikum. Ini kan cerita tentang wudu. Salah satu rukunnya adalah mengusap kepala. Imam mazhab saja berbeda pendapat. Yang dimaksudkan apa mengusap kepala, apakah bagian kecil, sebagian kecil kepala, bagian mana, atau semua kepala harus diusap? Bebas kok orang menerjemahkan semacam begitu. Nah, hanya apabila orang itu sendiri ingin mengeluarkan sesuatu fatwa, itu jangan sampai mengabaikan gramatika bahasa Arab. Sebab ada kaedahnya bahasa Arab itu. Apalagi nyangkut masalah hukum. Nyangkut masalah hukum itu bisa berabe. Contohnya begini. Maaf kalau di pondok pesantren kan suka dikaji. Ini pesantrennya nggak gede nih. Kalau pesantren kecil biasanya kitab ini nggak dikaji gitu, karena kitabnya tebal gitu. Itu kitab itu berjudul kitab Mahali. Dalam kitab Mahali ada kalimat begini. Man tawaddo'a bi baulil kalbi soha uduhu. Kalau diterjemahkan secara harfiah, orang tidak mempunyai pengetahuan bahasa Arab, itu akan menerjemahkan secara harfiah. Man tawaddo'a, barang siapa yang berwudu bi baulil kalbi, dengan menggunakan air kencing anjing, soha wuduhu, sah wudunya. Di mana ada orang berwudu dengan air kencing anjing? Kan nggak mungkin. Nah, kalau di dalam gramatika bahasa Arab, semacam begitu, itu namanya ba'il sok, dilewati. Artinya begini, man tawaddo'a, barang siapa yang berwudu. Tawaddo'a ini kalimatnya kalimat fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau. Bapak sedang bekerja di kantor, di PMI, di ruangan. Mau melaksanakan sholat zuhur di Masjid Asy-Syifa begini, Bapak wudunya umpamanya di kamar, di sana kan ada tempat wudu juga begitu. Itu artinya man tawaddo'a, barang siapa yang sudah berwudu, kemudian mau melaksanakan sholat di masjid umpamanya, di tengah perjalanan bertemu dengan air kencing anjing, ba'il sok itu begitu, dilewati, dilangkahi. Ya iya sah wudunya kan, karena nggak membatalkan kita melangkahi air kencing anjing. Nah, kira-kira semacam begitu gitu ya. Jadi apabila kita mau mengeluarkan sesuatu, itu memang perlu untuk dikaji latar belakang bahasanya. Nah, itu yang pertama masalahnya. Yang kedua, kalau kita ngomongin masalah agama, orang yang yang kurang senang kepada kita kan kadang-kadang suka langsung bereaksi. Mana dalilnya? Yang dicari dalil. Yang dimaksudkan dalil oleh yang bersangkutan bisa saja ayat Al-Quran dan sabda Rasul. Tapi yang namanya dalil kan bukan satu. Dalil itu banyak. Gitu ya. Sumber hukum Islam itu kan ada 3. Sekali lagi, sumber hukum Islam itu ada 3. Pertama, Al-Quranul Karim. Yang kedua, sunnah Rasul. Bukan hadis Nabi, sunnah Rasul. Yang namanya sunnah ada 3. Ada sunnah qauliyah. Diucapkan oleh Rasul, itu namanya hadis. Itu merupakan sepertiga daripada sunnah. Gitu. Yang kedua ada sunnah fi'liyah. Rasul tidak berucap, tapi memberi contoh. Itu juga dalil. Yang ketiga sunnah takririyah. Rasul nggak memberi komentar terhadap sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh sahabat. Sekali waktu kan Nabi dijamu makan oleh sahabat. Dijamu makan, kemudian satu dari sekian jamuan itu sendiri ada daging. Tapi Nabi tidak ngambil daging. Karena Nabi tidak ngambil daging, otomatis sahabat ini kan agak ragu gitu. Ini jangan-jangan nggak boleh daging ini. Sampai-sampai ada sahabat yang nanya kepada Nabi, mengapa kau tidak ngambil daging ya Rasul? Dijawab oleh Nabi, aku bukan persoalannya hanya sederhana. Aku nggak suka aja daging ini. Memang daging apa itu? Daging biawak. Artinya biawak itu dagingnya boleh dimakan, tetapi Nabi nggak suka kira-kira. Itu takririyah yang begitu.
Gitu ya. Itu juga merupakan sumber hukum. Nah, sumber hukum yang ketiga adalah ro'yu. Ro'yu itu pendapat. Pendapat itu bisa berbentuk ijma ulama. Nah, ijma ulama itu pendapat. Gitu ya. Bisa berbentuk kias. Umpamanya kasus yang muncul sekarang ternyata tidak ada dalilnya, nggak ada. Al-Quran nggak menyebutkan, Sunnah Rasul nggak menyebutkan. Tapi ada kasus-kasus yang mirip. Nah itu kias kira-kira semacam begitu. Gitu ya. Ceritanya begini. Tentang keluarga berencana saja itu kan dulu kalau dalam kajian-kajian ilmu fikih ada di bawah judul apa namanya ya, judul-judul yang berbeda. Malah pada waktu Indonesia MUI dipimpin oleh Buya Hamka dulu, itu Buya Hamka mengeluarkan fatwa MUI bahwa vasektomi itu haram hukumnya. Karena apa? Karena ada organ tubuh yang diputus. Dulu itu begitu kira-kira. Nah, kemudian kan ada pertemuan ulama sedunia di Denmark dulu itu. Buya hadir ke sana. Ternyata dengan menggunakan ilmu pengetahuan yang baru, nggak perlu untuk memutus organ tubuh gitu, vasektomi itu. Nah, sehingga dianulir apa namanya fatwa yang semula itu sendiri, muncul fatwa yang membolehkan. Apabila begitu, makanya tidak heran di dalam kajian ilmu fikih ada yang namanya qaul qadim terdahulu, kemudian bisa menjadi qaul jadid yang baru yang memperbolehkan. Apakah boleh begitu? Sah-sah saja hukumnya. Sebab dalilnya ada di dalam kitab, di dalam ilmu usul fikih. Gitu ya. Al aslu fi syai' al ibahah. Dasar hukum sesuatu adalah boleh. Kita mau makan semuanya boleh. Kita mau protes kepada siapapun, nggak akan makan, silakan. Namanya saja boleh kok. Ya, hanya kalimatnya belum selesai. Layunkar tagoyurul ahkam bitagoyuril azman wal amkina. Amat boleh jadi arah hukum ini bergantung kepada situasi dan kondisi. Kira-kira semacam begitu. Kita nggak makan juga silahkan saja, nggak apa-apa. Gitu ya. Tetapi apabila kita mau mendirikan sholat, mau melaksanakan sholat, satu rukun harus berdiri tegak, 3 hari 3 malam kita belum makan umpamanya. Sehingga kita nggak benar berdirinya. Maka bagi yang bersangkutan, makan itu wajib hukumnya. Tagoyurul ahkam, bitagoyuril azman wal amkin. Karena kondisinya begitu. Kira-kira semacam demikian gitu. Nah, jadi ada yang namanya ijma, ini yang namanya pendapat gitu, ada yang namanya qiyas, ada yang namanya masolihul mursalah, ada yang namanya istihsab, ada yang namanya istihsan, ada yang namanya syar'u ma qoblana, ada yang namanya amal sahabat. Bahkan urep, adat, kebiasaan itu bisa menjadi sumber hukum. Mengapa bisa menjadi sumber hukum? Kasusnya juga banyak. Saya ambil contoh. Kita punya anak umpamanya baru masuk SD. Namanya saja anak SD kelas 1. Belum ngerti tentang hukum. Oleh orang tuanya, oleh kita dikasih bekal jajan uang Rp2.000 umpamanya. Nah, nanti kalau kamu istirahat pengen jajan, nih uang jajannya, nyari makanan. Begitu istirahat dia mencari makanan kesukaannya. Apa yang ia lakukan? Ia ngasih uang 2.000 kepada si penjual, kemudian si penjual ngasih makanan kesukaan anak. Kemudian dia lari. Coba lihat kitabul buyu, kitab jual beli. Sahnya jual beli itu kalau terpenuhi 4 rukun. Ada penjual, ada pembeli, ada barang yang diperjualbelikan, dan yang keempat ada ijab kabul. Di mana ada anak SD melakukan ijab kabul semacam begitu? Kan nggak ada. Apa itu tidak sah? Enggak, itu sah yang begitu. Karena apa? Adat memang begitu. Jadi itu pun merupakan dalil. Begitu. Makanya apabila kita nyari dalil, tidak mesti harus ayat Al-Quran. Tidak mesti harus hadis Rasul. Yang lain juga banyak. Maaf kalau saya sholat sunat saja berjamaah. Kalau saya sholat sunat saja berjamaah. Namanya kenapa? Kalau saya melaksanakan sholat sunat berjamaah, itu banyak yang tidak suka. Nggak ada contohnya dari Nabi. Mana sholat sunat berjamaah kan? Tidak usah ngomong begitu. Kita cari sedikit. Begini, saya tidak tahu kalau Ashifa ini karena kan tidak berpenduduk ini ya.
Wilayah ini tidak berpenduduk. Kalau umpamanya ada yang seperti sini kan bukan penduduk sini asli kira-kira. Tapi kalau di perkampungan itu kan menjelang subuh kan suka ada lantunan alunan tarhim ya. Assalatu wassalamu alaik. Begitu kan? Itu udah populer sekali itu. Ya imamal mujahidin. Nah, di tengah-tengah bait syair itu ada kalimat begini. Ya man asra bikal muhaiminu lailan niltamanil tawal anamuniyam. Nabi diisrokan dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Tengah malam saat manusia dalam keadaan tidur lelap. Begitu sampai di Masjidil Aqsa, apa yang dilakukan? Wa taqaddamta lis-sholati fa shalla kullu man fis samai wa antal imam. Nabi didaulat untuk melaksanakan sholat berjamaah dengan makmum para nabi. Nggak tanggung-tanggung tuh dengan makmum para nabi. Begitu. Kalau saya tanya itu kira-kira sholatnya sholat apa? Zuhur, asar, maghrib, isya atau subuh? Sholat fardu belum ada. Nabi baru nyampe Masjidil Aqsa. Sholat fardu itu setelah Nabi turun dari Sidratul Muntaha. Ini Nabi belum naik, belum. Apapun nama sholatnya, tapi itu adalah sholat sunat karena bukan sholat fardu. Jadi kalau ada orang mengatakan nggak ada contohnya dari Nabi, ini Nabi yang ngasih contoh kok, begitu. Nah, maksud saya begitu. Jadi kita harus legowo, pandai merasa itu. Kalau ada orang melaksanakan perbuatan ibadah tidak seperti yang kita lakukan, tidak serta merta kita ini paling baik, gitu ya. Sepanjang ada dalilnya. Itu kadang-kadang ada yang mengatakan nggak ada dari sonohnya. Bukan nggak ada dari sononya, akang yang belum ke sono. Coba kalau akang ke sono, ada itu dalilnya semacam begitu, gitu ya. Nah, ini adalah zal. Ini nggak akan kita bicarakan semua, 8 huruf itu kan banyak. Baru zal saja. Itu yang pertama. Di depan huruf zal itu ada huruf wawu. Nah, di dalam kitab Fadhilus Syuhur, wawu ini dimaknai al-wukuf. Wukuf dalam hal ini bukan terminologi wukuf melaksanakan ibadah haji. Kalau wukuf dalam ibadah haji, merupakan puncak haji, itu diam sebentar di Arafah setelah tergelincir matahari. Itu namanya wukuf. Tapi bagaimana kita mewukufkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati kita? Itu yang penting. Karena apa? Perintah pertama, Iqra bismi, dengan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Dengan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu artinya di dalam hati. Mengapa di dalam hati? Begini. Berapa banyak zikir yang kita baca, gitu ya? Zikir kan banyak. Subhanallah namanya tasbih, itu zikir. Alhamdulillah itu adalah zikir, hamdalah. Allahu Akbar namanya takbir, itu pun namanya itu pun zikir. Itu tapi ada afdolnya. Afdolu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling utama, rajanya zikir adalah la ilaha illallah. Mau berapa banyak kita membaca la ilaha illallah, itu akan cepat menguap. Akan cepat hilang. Taubahnya seperti orang apa? Orang menjahit pakaian. Maaf ya, saya ambil contoh, ini umpamanya mesin jahit. Mesin jahit, saya akan menjahit kain umpamanya begini. Ada 2 nih ya. Ada 2 lembar, mau digabungin. Maka di atas meja mesin jahit itu kan ada jarum. Di ujung jarum kan ada benang. Dari ujung sini terus sampai sini. Begitu sampai sini, saya putuskan, saya gunting benangnya. Kalau kita cabut kira-kira lepas apa enggak tuh? Dengan sangat mudah akan lepas. Bagaimana supaya tidak lepas zikir yang kita ucapkan itu? Maka di bawah meja harus ada sekoci. Sekoci juga tempat benang, tetapi ada fungsinya. Fungsinya adalah mengikat benang yang ditusukkan oleh jarum, diikat oleh benang yang ada dalam sekoci. Terus putusin sampai sini, dia cabut. Nggak akan lepas, karena apa? Karena diikat. Itu pentingnya kita mewukufkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati. Begitu. Jadi maksud saya begini. Jadi pada saat kita melaksanakan ibadah apapun gitu ya, yang tidak boleh kita abaikan adalah
Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayatnya yang berakhir dengan kalimat la'alakum tuflihun. Mudah-mudahan kita bahagia. Itu namanya mudah-mudahan. Di dalam bahasa Arab, tata bahasa Arab, apabila ada kalimat dengan menggunakan la'ala, itu sifatnya litaroji namanya. Artinya mudah-mudahan yang tercapai tidak tercapainya akan bergantung kepada usahanya. Itu la'ala. Mudah-mudahan kita bahagia. Bisa ketemu, bisa juga enggak. Bagaimana usaha kita? Nah, tetapi di dalam Al-Quran hanya ada 3 ayat yang menyebutkan ada 3 kelompok manusia pasti bahagia. Ditandai dengan kalimatnya khusus. Yang pertama, qad aflahal mu'minun. Al-Mu'minun ayat 1. Qad apabila digabungkan dengan kata kerja bentuk lampau, isim kalimat fi'il madi, itu pasti. Qad aflaha, sungguh sudah bahagia. Bukan akan, sungguh sudah bahagia. Siapa? Orang beriman. Jadi orang beriman itu bahagia, pasti bahagia. Hanya siapa orang beriman itu? Nah, diurai oleh Allah Subhanahu wa taala mulai ayat 2 sampai ayat yang ke-11. Satu di antaranya alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Gitu. Jadi orang itu khusyuk di dalam melaksanakan ibadah sholatnya. Orang silakan mau bikin definisi tentang khusyuk. Tetapi selama Allah tidak membersamai kita di dalam hati, selama itu pula tidak akan ketemu kita khusyuk. Ceritanya begini. Air laut kan rasanya asin. Tapi sampai saat ini kan belum pernah ada. Ikan laut rasanya asin belum ada. Selama ikan itu masih hidup. Kalau ikan itu udah mati, rasanya akan bergantung kepada pergaulan. Bergaul dengan garam, ya pasti menjadi ikan asin. Nah, hati kita juga begitu. Kalau zikir itu sendiri tidak terkontaminasi, kalau kita hidupkan, itu tidak akan terpengaruh. Makanya maaf nih kalau dalam menjelang sholat Jumat suka ada informasi itu ya dari pengurus DKM. Mohon kepada bapak-bapak yang membawa handphone itu untuk dinonaktifkan atau paling tidak menggunakan nada dering. Untuk apa? Supaya lebih khusyuk melaksanakan ibadah sholat. Padahal justru dilatihnya hati harus dalam keadaan hiruk pikuk. Orang puasa di pondok pesantren itu nilainya paling 1, nggak ada tantangan di pondok pesantren. Semua orang puasa. Coba kalau di pasar Bogor, puasanya makanan siap saji sudah begitu banyak, itu lebih menantang. Tapi kita tidak terpengaruh. Itu khusyuk yang bagus yang begitu. Nah jadi suara apapun yang kita dengar, apapun yang kita lihat, jangan sampai berpengaruh kepada hati kita yang ajeng ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya wukuf yang begitu. Nah, ini diharapkan sangat begitu. Bagaimana caranya? Maka wajib harus diinstalkan asma Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati kita agar dia betah. Supaya betah, payal-payal yang bertentangan dengan Allah itu harus di-delete. Kalau nggak di-delete itu nanti akan terjadi adu tarik kepentingan. Kalau ternyata yang diinstalkan dapat Allah ternyata kalah, itu akan berbahaya lagi. Begitu ya. Nah jadi barangkali 2 huruf saja yang sempat kita bincangkan pada siang hari ini karena keterbatasan waktu juga. Jadi dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak, Ibu yang ikut hadir pada acara kajian kitab Fadhilus Zuhur siang hari ini. Meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita lebih tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Atas segala kekurangan dan kekhilafan saya menyadari itu pasti keluar daripada kebodohan saya sendiri. Allah berkahi semuanya, Allah berkahi segalanya, dan Allah berkahi selamanya. Kita akhiri dengan membaca doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.